Puluhan warga Korsel di Bogor diduga terlibat penipuan dari lintas negara. Kapal angkut ratusan penumpang tenggelam, belasan tewas. Kongo jantung Afrika simpan tantangan kemanusiaan. Halo pemirsa, selamat datang di Mata Dunia, program yang mengupas berita dan peristiwa global dari berbagai belahan dunia. Saya Ajeng Tiara akan menemani Anda berikut berita selengkapnya. Kita awali dengan informasi yang pertama, pemirsa. Sebanyak 73 warga negara Korea Selatan dipulangkan dari Kamboja guna menjalani penyelidikan atas dugaan keterlibatan dalam jaringan penipuan daring atau online scam lintas negara. Para tersangka diduga merugikan ratusan korban dengan nilai kerugian mencapai ratusan miliar rupiah. Korea Selatan memulangkan 73 warganya yang diduga terlibat dalam operasi penipuan daring di Kamboja. Mereka dipulangkan yang akan menjalani periksaan atas tuduhan menipu lebih dari 800 warga Korea Selatan dengan total kerugian sekitar 33 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 566 miliar rupiah. Dengan total korban mencapai 869 orang. Mereka dipulangkan dengan tangan di borgol. 73 tersangka terdiri dari 65 pria dan 8 perempuan tiba di Bandara Internasional Incheon dekat Seoul pada Jumat 23 Januari 2026 menggunakan pesawat charter. Selain tangan di borgol, para tersangka mengenakan masker dan dikawal aparat kepolisian sebelum dibawa menggunakan bus ke kantor-kantor polisi menjalani pemeriksaan. Kepulangan ini menjadi repatriasi terbesar tersangka kriminal Korea Selatan dari luar negeri sepanjang sejarah. Dikutip dari Channel News Asia, seorang pejabat Kementerian Luar Negeri Korea Selatan menegaskan negaranya akan terus bekerja sama dengan Kamboja hingga kejahatan penipuan lintas negara dapat diberantas. Pemerintah Korea Selatan melakukan berbagai upaya untuk memulangkan para tersangka, termasuk lebih dari 10 kali pertemuan daring dengan pejabat Kamboja. Juru bicara kantor kepresidenan Korea Selatan, Kang Yoo-jung, menerangkan pemulangan ini merupakan hasil penyelidikan bersama kedua negara Kamis 22 Januari 2026. Penyelidikan mengungkap 7 pusat penipuan, tempat para tersangka diduga menipu ratusan korban. Kepolisian Korea Selatan menegaskan akan menindak tegas para pelaku kejahatan siber lintas negara. Mereka akan menghadapi konsekuensi yang setimpal. Seoul berharap koordinasi bilateral akan terus berlanjut hingga praktik penipuan online menargetkan warga Korea Selatan dapat diberantas sepenuhnya di Kamboja. Isu perdagangan manusia kemarahan publik di Korea Selatan meningkat sejak seorang mahasiswa asal Korea ditemukan tewas di Kamboja pada musim panas lalu. Banyak pekerja direkrut melalui tawaran pekerjaan palsu, kemudian dipaksa menjalankan penipuan. Di antara para tersangka terdapat sepasang suami istri yang dituduh memeras sekitar 12 miliar won dari 104 korban menggunakan teknologi deepfake menyamarkan identitas dalam penipuan berkedok hubungan asmara. Menurut estimasi kantor PBB untuk narkoba dan kejahatan, korban penipuan di seluruh dunia mengalami kerugian antara 18 miliar hingga 37 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 209 hingga 430 miliar rupiah pada 2023. Awal tahun ini, pemerintah Kamboja mengumumkan penangkapan dan ekstradisi ke Cina terhadap seorang Taipan dituduh mengendalikan jaringan penipuan online berskala besar. Sejak Oktober 2025, sekitar 130 tersangka penipuan asal Korea Selatan dari Kamboja, serta lebih dari 20 tersangka dari Laos, Vietnam, Thailand, dan Filipina telah dipulangkan. Informasi selanjutnya, ribuan orang berunjuk rasa di New York City menyatakan solidaritas terhadap warga Minneapolis. Mereka memprotes aksi petugas imigrasi dan bea cukai atau Immigration and Customs Enforcement atau ICE. Ribuan demonstran berkumpul di Union Square Park di New York City, Amerika Serikat sejak Jumat 23 Januari 2026 dan berlanjut Sabtu 24 Januari 2026 dengan cuaca yang sangat dingin. Mereka mengangkat spanduk dan menyanyikan slogan penolakan terhadap petugas imigrasi dan bea cukai atau Immigration and Customs Enforcement atau ICE.
Peserta membawa teks dan poster seperti Hands Off New York City, No ICE, dan banner bertulis ICE Out for Good. Mereka merujuk tuntutan abolisi agen imigrasi tersebut. Aksi ini membentang ke blok-blok utama di Manhattan sebagai bentuk solidaritas terhadap warga Minneapolis. Insiden penembakan dilakukan petugas ICE menuai kecaman nasional. Organisator orasi menuntut penghentian operasi ICE di seluruh Amerika Serikat serta akuntabilitas penegakan hukum yang menyulut kontroversi publik. Masa protes ini menarik perhatian media internasional dan menjadi bagian dari aksi demokrasi luas bertebaran di beberapa kota besar di Amerika Serikat. Pemirsa, sedikitnya 6 orang tewas akibat badai musim dingin besar melanda wilayah timur dan selatan Amerika Serikat. Badai ini menyebabkan hujan es, salju lebat, jalanan licin, pemadaman listrik massal, serta gangguan besar pada transportasi udara dan darat. Badai musim dingin besar melanda wilayah timur dan selatan Amerika Serikat sejak hari Minggu 25 Januari 2026 membuat lebih dari 1 juta warga kehilangan aliran listrik. Suhu menurun hingga di bawah titik beku. Dilaporkan Anadolu Agency, negara bagian Georgia, Louisiana, Mississippi, Tennessee, dan Texas menjadi wilayah terdampak. Sedikitnya 6 orang tewas akibat badai musim dingin besar melanda wilayah timur dan selatan Amerika Serikat. Akumulasi es dilaporkan merobohkan jaringan listrik dan melumpuhkan kota-kota besar seperti Atlanta, Houston, dan Nashville. Banyak sekolah dan pusat kegiatan ekonomi ditutup sebagai langkah pencegahan keselamatan publik. Situs poweroutage.us mencatat Tennessee mengalami pemadaman terparah dengan sekitar 339.000 pelanggan tanpa listrik hingga Minggu sore. Di Mississippi, hampir 180.000 warga terdampak pemadaman. Di Louisiana, mendekati 150.000 pelanggan. Texas dan Georgia masing-masing hampir 100.000 pelanggan tanpa pasokan listrik. Beberapa kota di bagian barat daya Ohio mencatat akumulasi salju hampir 30 cm. Wali kota Columbus, Andrew Ginther, mengimbau warga untuk tidak berpergian kecuali dalam keadaan darurat karena kondisi jalan yang sangat berbahaya. Negara bagian lain yang juga terdampak hujan salju tebal antara lain Arkansas, Illinois, Indiana, Kansas, Missouri, dan Oklahoma. Badai ini menyebabkan lebih dari 16.000 penerbangan di seluruh Amerika Serikat dibatalkan. Sementara, ribuan penerbangan lain mengalami penundaan. Badan cuaca memperkirakan suhu beku ekstrim akan bertahan di banyak wilayah hingga awal pekan ini, seiring badai terus melintas sebagian besar wilayah Amerika Serikat. Ya, masih terkait badai salju, pemirsa, badai musim dingin melanda sebagian wilayah Missouri, Amerika Serikat, membuat kondisi jalan sangat licin dan berbahaya. Trooper patroli jalan raya negara bagian membuka rekaman bodi kamera menunjukkan betapa kondisi jalan sangat berbahaya bagi pengendara. Mereka menghadapi es dan salju di jalanan. Badai musim dingin melanda sebagian wilayah Missouri, Amerika Serikat pada Sabtu 24 Januari 2026 dan Minggu 25 Januari 2026. Kondisi ini membuat jalanan yang dilapisi es membuat sangat licin saat dilintasi. Trooper patroli jalan raya negara bagian membuka rekaman body camera menunjukkan betapa berbahayanya kondisi jalan bagi pengendara. Petugas patroli menyatakan mereka berkoordinasi dengan Missouri Department of Transportation, perusahaan towing, dan penyedia layanan darurat lain untuk membersihkan jalanan dan menangani situasi darurat yang terjadi. Beberapa bagian wilayah Missouri melaporkan salju setebal lebih dari 1 kaki dan ratusan kecelakaan lalu lintas terkait kondisi jalan. Pemerintah negara bagian Missouri mengeluarkan peringatan cuaca dan mengimbau pengemudi untuk menunda perjalanan guna memberikan waktu bagi petugas menangani kondisi jalan dan meningkatkan keselamatan. Selama belum adanya perbaikan kondisi jalan secara signifikan, petugas menyarankan warga meningkatkan kewaspadaan di jalan karena kondisi es dan salju dapat membuat perjalanan menjadi berbahaya. Pemirsa, jangan kemana-mana, kami akan kembali usai jeda dengan informasi berita lainnya. Tetap saksikan Mata Dunia.
Terima kasih Anda masih bersama kami, pemirsa. Kapal feri pengangkut 352 orang tenggelam di Filipina. Peristiwa ini menewaskan belasan orang dan puluhan orang belum ditemukan. Tim SAR melakukan upaya pencarian. Sebuah kapal feri mengangkut lebih dari 350 orang tenggelam pada Senin 26 Januari 2026 dini hari di Filipina Selatan. Dikutip dari channel News Asia, hingga Senin malam, peristiwa ini menewaskan sedikitnya 15 penumpang, 28 orang lain masih hilang. Tim SAR melakukan upaya pencarian melalui sambungan telepon kepada Reuters mengatakan perairan yang tenang mempermudah upaya penyelamatan. Penyelidikan dilakukan untuk mengetahui penyebab kecelakaan. Pesawat dan kapal militer dikerahkan untuk membantu upaya penyelamatan. Kecelakaan terjadi ketika kapal penumpang MV Trisha Kerstin 3 berlayar menuju Jolo di Provinsi Sulu dari Zamboanga. Penjaga pantai Filipina atau PCG menyatakan sebanyak 316 orang berhasil diselamatkan, yakni 352 orang, terdiri dari 332 penumpang dan 27 awak. Gubernur Provinsi Kepulauan Basilan, Mujib Hataman, mengatakan kepada radio DZBB, sebagian besar penyintas dalam kondisi baik. Namun beberapa penumpang lanjut usia memerlukan perawatan medis darurat. Otoritas mencocokkan daftar penumpang seiring berlanjut operasi penyelamatan. Puluhan orang meninggal setiap tahun akibat kecelakaan feri di Filipina, negara dengan lebih dari 7.000 pulau. Banyak warga mengandalkan kapal dan perahu murah dengan regulasi yang lemah untuk transportasi antar pulau, meski kecelakaan terjadi secara berkala. Pada 2023, lebih dari 30 orang tewas ketika kebakaran melanda sebuah kapal feri di Filipina Selatan. Beralih ke kabar lain, Kebun Binatang Ueno di Tokyo, Jepang menggelar acara kunjungan publik terakhir untuk panda raksasa kembar Xiao Xiao dan Lei Lei menjelang kepulangan mereka ke kampungnya Cina. Acara ini menarik perhatian besar masyarakat dan meninggalkan suasana haru. Panda raksasa kembar Xiao Xiao dan Lei Lei akan pulang ke kampungnya Cina. Kebun Binatang Ueno di Tokyo, Jepang menggelar acara kunjungan publik sebagai perpisahan sebelum dua panda pulang. Acara perpisahan tersebut digelar pada Senin 26 Januari 2026. Ini menjadi kesempatan terakhir bagi masyarakat untuk melihat Xiao Xiao dan Lei Lei sebelum dikembalikan ke negara asalnya pada Selasa 27 Januari 2026. Ribuan pengunjung memadati area kebun binatang sejak pagi hari. Pihak pengelola kebun binatang menyebut kepulangan kedua panda merupakan bagian dari kesepakatan kerjasama internasional antar Jepang dan Cina mengenai diplomasi panda. Program ini sudah berlangsung selama bertahun-tahun. Suasana haru terjadi selama acara berlangsung. Bahkan beberapa staf kebun binatang menangis berpisah dengan panda kesayangan mereka. Xiao Xiao dan Lei Lei memiliki ikatan kuat dengan para perawatnya. Setelah kepulangan kedua panda tersebut, Jepang dipastikan tidak lagi memiliki panda raksasa di dalam negeri. Hal ini menjadi momen bersejarah bagi dunia konservasi satwa di Jepang. Pihak zoo menyatakan harapan agar kerjasama serupa dapat terjalin kembali di masa depan, sehingga masyarakat Jepang dapat kembali menyaksikan kehadiran panda raksasa di dalam negeri. Ya pemirsa, seekor domba bernama Kiki di Massachusetts, Amerika Serikat berhasil bergerak mandiri menggunakan kursi roda bermotor custom setelah berbagai upaya terapi sebelumnya tidak membuahkan hasil. Seekor domba, Kiki namanya, asal Massachusetts, Amerika Serikat, terlahir dalam keadaan lumpuh setelah induknya terinfeksi virus Cage Valley saat mengandung. Kelumpuhan membuat kedua kaki Kiki tidak berfungsi. Kiki ditinggalkan induknya, kemudian Kiki dibawa ke tempat perlindungan Don't Forget Us Pet Us Sanctuary di North Dartmouth, Massachusetts, Amerika Serikat. Pihak Sanctuary mengungkap berbagai cara dicoba membantu Kiki berjalan, dari fisioterapi, terapi laser, hingga operasi tendon. Namun hasilnya belum menunjukkan perkembangan. Kegagalan ini membuat tim mencari solusi alternatif agar Kiki tetap bisa bergerak. Akhirnya tercetus ide membuat kursi roda bermotor khusus untuk Kiki. Stroller bekas dimodifikasi dengan rangka baru dan joystick kecil di bagian depan dapat dikendalikan Kiki dengan kepalanya. Alat itu kini memungkinkan Kiki bergerak bebas di sanctuary dan beraktivitas.
Beralih ke kabar lain, ratusan offcut celana denim bekas didaur ulang menjadi partisi ruangan handmade. Hasil akhir daur ulang menampilkan panel interior bernilai estetik tinggi. Sebuah proyek desain bernuansa sustainability menjadi perbincangan warganet lantaran bisa mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dan kesehatan serta terobosan baru. Video diunggah akun fashion Bata memperlihatkan cara limbah denim dianggap tak terpakai diolah menjadi panel interior bernilai estetik tinggi. Inisiatif ini dikerjakan workshop fashion Bata bernama Indra Leonardo. Seluruh bahan limbah denim disediakan televisi Star Katalog untuk proyek tersebut. Dalam video terlihat tahapan pembuatan partisi dimulai dari perakitan rangka kayu secara manual hingga proses pemadatan serpihan denim menggunakan teknik press. Bahan-bahan diproses menjadi lembaran solid bertekstur khas. Seluruh pengerjaan dari sortir, pemadatan sampai instalasi akhir dilakukan secara manual tanpa mesin industri. Ini menjadi komitmen hasil produksi buatan tangan atau handmade. Usut diusut, satu unit partisi ruangan menghabiskan sekitar 150 pasang offcut celana denim. Jumlah ini menunjukkan betapa besar potensi limbah industri fashion bisa didaur ulang. Bahan nyaris dibuang, diubah menjadi elemen desain baru jauh lebih bernilai. Tim Liputan, Berita Nasional TV. Informasi berita lainnya akan kami sajikan usai jeda berikut ini. Tetap saksikan Mata Dunia. Anda kembali menyaksikan Mata Dunia. Pemirsa, Kongo merupakan sebuah negara di jantung Afrika, sebuah wilayah dengan kekayaan alam luar biasa. Budaya beragam namun juga menyimpan tantangan kemanusiaan yang panjang. Seperti apa negara Kongo, berikut tayangannya untuk Anda. Selamat datang di Kongo. Nama Kongo merujuk pada dua negara di Afrika Tengah. Republik Kongo dengan ibu kota Brazzaville dan Republik Demokratik Kongo dengan ibu kota Kinshasa. Keduanya dipisahkan oleh Sungai Kongo, salah satu sungai terdalam dan terpanjang di dunia yang menjadi urat nadi kehidupan jutaan penduduknya. Wilayah ini dikenal sebagai Kongo Basin, rumah bagi hutan hujan tropis terbesar kedua setelah Amazon. Secara geografis, Republik Demokratik Kongo merupakan salah satu negara terluas di Afrika. Bentang alamnya terdiri dari hutan lebat, sungai besar, dan dataran tinggi di bagian timur. Kondisi alam ini membentuk kehidupan masyarakat yang sangat bergantung pada pertanian, sungai, dan hutan. Kongo adalah rumah bagi ratusan kelompok etnis dengan bahasa dan tradisi yang berbeda. Bahasa Prancis menjadi bahasa resmi, berdampingan dengan bahasa nasional seperti Lingala, Swahili, Kikongo, dan Sihluba. Kinshasa, ibu kota Republik Demokratik Kongo, adalah salah satu kota terbesar di Afrika, pusat pemerintahan, ekonomi, dan budaya. Di seberang Sungai Kongo berdiri Brazzaville, ibu kota Republik Kongo, menjadikan kedua ibu kota ini sebagai pasangan ibu kota terdekat di dunia. Sementara di timur, kota Goma tumbuh di kaki gunung berapi aktif dan Lubumbashi dikenal sebagai pusat pertambangan mineral. Di timur Republik Demokratik Kongo berdiri salah satu gunung berapi paling berbahaya di dunia, yaitu Mount Nyiragongo. Gunung ini terkenal karena danau lavanya yang aktif dan sangat cair, memungkinkan aliran lava bergerak cepat ke permukiman penduduk. Letusan besar pada tahun 2002 dan 2021 memaksa ribuan warga Goma mengungsi. Nyiragongo menjadi simbol bagaimana alam di Kongo bisa menjadi sumber keindahan sekaligus ancaman bagi kehidupan manusia. Hutan Kongo menyimpan kekayaan hayati luar biasa. Disinilah hidup bonobo,
primata endemik yang hanya ditemukan di Kongo. Ada pula gorila gunung, simpanse, gajah hutan Afrika, dan okapi, satwa langka yang menjadi ikon nasional. Taman Nasional Virunga, salah satu yang tertua di Afrika, menjadi kawasan konservasi penting, namun juga berada di wilayah konflik dan aktivitas gunung berapi. Kongo adalah tentang kontras, tentang kekayaan alam yang melimpah, budaya yang hidup, dan masyarakat yang terus bertahan di tengah tantangan. Di antara lava yang mengalir, hutan yang lebat, dan kota-kota yang berkembang, Kongo tetap menyimpan satu hal yang paling berharga: harapan akan masa depan yang lebih baik. Ya, kabar berikutnya pemirsa, robot biasanya membutuhkan sumber energi seperti baterai. Kemampuannya akan menurun seiring berjalan waktu dan menimbulkan masalah limbah lingkungan. Para peneliti di Universitas Washington meriset pembuatan robot mikro tanpa baterai. Robot bisa mencari sumber energinya sendiri. Robot mungil ini bisa diletakkan di ujung jari, tapi ukurannya yang sangat kecil jangan sampai mengecoh penggunanya. Robot yang disebut millimobil ini lebih mandiri dibanding kebanyakan robot lebih besar, menurut pembuatnya. There are photodiodes, which are little sensors that can detect light on each of the corners. And so what it can do is actually move towards the gradient of greatest light so that it's actually seeking out its own energy source. Pada dasarnya, robot ini bisa berjalan selamanya dengan memanfaatkan energi sekitar seperti cahaya atau gelombang radio tanpa baterai yang berkontribusi pada limbah elektronik. Tim Universitas Washington ini menghususkan diri memakai bahan ramah lingkungan untuk membuat alat elektronik skala kecil, termasuk tetikus komputer yang sepenuhnya bisa terurai dan microflyers origami dengan sensor pengumpul data yang bisa berubah bentuk saat terbang untuk menyesuaikan arah. Semuanya dibuat dengan tangan yang menurut salah satu penciptanya bisa menguji kesabaran tim yang bekerja dengan pinset di bawah mikroskop. Electronics has been a passion from childhood, but to work at the small scale and at this scale is something I couldn't have imagined. We have all the equipment to make our prototypes here in-house, including things like this laser micromachining system that we use to build circuits and the microscopes and soldering tools that we use to assemble them. Robot seukuran koin 1 sen ini bisa membawa beban hampir 3 kali lipat dari beratnya sendiri, sembari mengumpulkan data di lingkungan berbeda. Mitra pembuatnya menjelaskan rencana mereka. We're looking forward to finding ways to get a lot of these small robots working together to accomplish more complex tasks, like monitoring entire industrial areas or searching for contaminants in the environment. Tim peneliti dari Universitas Washington ini berharap dapat menerapkan teknologi gerak tanpa baterai yang sama pada perangkat medis dan juga untuk eksplorasi antariksa. Ya pemirsa, demikian Mata Dunia kali ini, terus saksikan Berita Nasional TV. Saya Jentira beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.